Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba hudallah ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kekuatan, kemauan dan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang saat ini kita berada pada hari yang ke-20. Semoga ibadah kita pada hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Demikian pula hari-hari selanjutnya. Kemudian kita panjatkan pula salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah. Topik kita kali ini adalah mewaspadai sikap buruk dengan menyia-nyiakan kesempatan. Dalam kaitan ini ada ungkapan kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Artinya kesempatan yang kita miliki untuk suatu hal hanya akan terjadi satu kali. Dan bila itu tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kesempatan itu akan hilang dan hal atau sesuatu yang kita inginkan tidak akan dapat dicapai. Terkait dengan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kesempatan pada kita dengan kehidupan. Namun kita tidak tahu berapa lama kesempatan hidup ini dikaruniakan kepada kita masing-masing. Dari pengalaman sebelumnya, ada seseorang yang dikaruniai kesempatan sampai usianya 80 tahun. Namun ada pula yang hanya 70 tahun. Ada yang 40, ada yang 30. Tapi bahkan ada pula yang diberi kesempatan hanya 1 hari. Begitu dia lahir, maka 1 hari kemudian telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semua tidak tahu kapan kesempatan hidup ini dikaruniakan pada Allah. Yang jelas Allah mengisyaratkan dalam salah satu ayat, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap masyarakat atau setiap manusia punya batas waktunya. Jadi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, ajal itu adalah batas waktu. Namun diserap ke dalam bahasa Indonesia, ajal itu kemudian disebut dengan kematian. Sebetulnya tidak terlalu salah, karena kematian itulah
merupakan batas waktu kehidupan manusia di alam dunia ini. Nah, kemudian sejalan dengan itu Allah mengisyaratkan dengan surat Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Apa waktu asar itu? Yaitu waktu senja, ketika matahari akan terbenam. Ketika ini diterapkan untuk manusia, maka ini seolah-olah mengingatkan kita, wal asr, ingatlah kalian semua tanpa terkecuali sudah berada di waktu senja. Wah, saya masih muda, masih 20 tahun, waktu senjanya masih lama. Belum tentu. Karena banyak pula ketika umur 20, usia 21, Allah berkenan memanggilnya. Kalau ada anggapan yang akan dipanggil Allah adalah orang-orang yang sepuh lebih dulu, salah. Karena batas waktu atau dalam Al-Quran disebut ajal itu tidak diketahui manusia, dan belum tentu seseorang akan dikaruniai kehidupan yang panjang, belum tentu. Karena itu semua orang, terutama yang sudah balik, harus ingat bahwa saat ini saya berada pada waktu senja, siapapun itu. Artinya sebentar lagi matahari akan tenggelam, atau sebentar lagi bisa jadi Allah akan memanggilku. Berarti saya harus berpisah dengan kehidupan dunia. Maka ayat tadi melanjutkan, ketika semua manusia diingatkan bahwa mereka berada dalam waktu senjanya, kemudian Allah melanjutkan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi kalau tidak mengingat waktu senja pada dirinya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak mengingat waktu senja, dia akan rugi disebabkan dia tidak akan menggunakan kesempatan hidupnya untuk menyiapkan bekal dalam rangka kembali kepada Tuhannya. Kembali kepada Tuhan termasuk suatu perjalanan, dan dalam setiap perjalanan pasti seseorang memerlukan bekal. Bapak-bapak tinggal di daerah Sawangan, Depok, akan pergi ke Jakarta Kota. Apakah perlu bekal? Pasti. Paling tidak bekal kesiapan jasmani. Kuat tidak, saya melakukan perjalanan ke Jakarta. Setelah itu, kalau saya kuat, sarana apa yang akan saya gunakan untuk bepergian ini? Nah, dalam kaitan ini Allah pun mengingatkan setiap manusia pada waktu-waktu yang dimilikinya memerlukan bekal. Dan bekal yang terbaik, fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Artinya, selalulah siapkan dirimu dengan bekal-bekal yang memadai. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sehingga ketika kita hidup di alam dunia, hakikatnya kita diberi kesempatan untuk menyiapkan bekal dalam rangka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita
pasti akan kembali, dan ini hanya masalah waktu kapan kita semua akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Dalam kaitan itu, sudahkah bekal kita siapkan dengan baik? Karena hanya bekal itulah yang akan memberikan kesempatan pada kita untuk kembali pada Allah dengan baik pula. Ada seorang ulama mengungkapkan, inna lil insani salasata unsurin. Sungguhnya manusia itu memiliki 3 poin, 3 unsur. Yang pertama, ruhuhu wa huwa sayaudu ilallah. Unsur pertama yang dimiliki manusia adalah rohnya, dan roh ini kelak akan kembali pada Allah. Yang kedua, jasaduhu fa innahu sayaudu lidudan. Yang kedua adalah jasadnya, badannya, dan badan ini kelak setelah terpisah dari roh akan menjadi santapan rayap cacing tanah, sehingga tidak akan berbekas lagi. Kemudian yang ketiga, a'maluhu, segala kegiatan dan perbuatannya. Inilah yang akan kembali pada diri pribadi dan yang akan menjerumuskannya ke neraka atau akan membantunya, membelanya sehingga layak dia tinggal di surga. Nah, tentu kita akan memilih bahwa amal kita akan menjadi pembantu kita, akan membela kita kelak di hadapan Allah pada yaumul hisab. Membela ini akan kita inginkan, yang dapat membela kita di hadapan pengadilan Allah dan membela kita dari segala hal yang tidak diinginkan, sehingga Allah ridho, berkenan menempatkan kita masing-masing ke surga. Amal apa itu? Jelas, al-a'malus sholihah, amal soleh. Sehingga disinilah, di dunia inilah kita berkesempatan untuk menyiapkan bekal yang berupa amal soleh. Amal soleh beragam. Bisa jadi berupa harta yang kita sedekahkan. Ketika setiap orang diberi kewajiban mencari rezeki, maka yang harus diketahui, rezeki yang dia peroleh bukan 100% miliknya. Dalam surat Al-Ma'arij diungkapkan, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang menyadari bahwa harta yang dimilikinya ada sebagian kecil yang bukan miliknya. Itu adalah milik lis-sa'ili, orang yang meminta karena kemiskinannya, wal mahrum, atau orang yang malu meminta walaupun dalam keadaan kekurangan. Sebagian kecil itulah bukan milik kita, itu titipan Allah yang diperuntukkan bagi para du'afa. Ada yang ikhlas, sadar, maka setiap tahun milik Allah itu dikeluarkan. Bisa berupa zakat, bisa berupa infak, bisa berupa sedekah, dikeluarkan. Tapi ada pula yang tidak mau. Dia sadar, dia tahu tuntunan Allah, tapi tidak mau.
Sekali mungkin Allah diam, 2 kali diam, 3 kali diam. Tapi ada saatnya Allah tidak ridho, sehingga Allah mengambil miliknya dengan ikhlas tau'an au karhan, ikhlas atau paksaan. Bagaimana cara Allah mengambil sebagian rezeki kita? Bisa jadi ketika bisnis, seseorang yang enggan berzakat, sedekah, infak, ditipu temannya. Modal sekian miliar dibawa pergi. Ketika itu Allah mengambil miliknya, bahkan berlipat dari yang seharusnya. Bisa jadi kemudian terjadi kebakaran sehingga semua hartanya habis. Bisa jadi bencana lain, tanah longsor, kebanjiran, gunung meletus sehingga harta itu habis. Ini salah satu cara ketika Allah mengambil kembali miliknya, karena ada sebagian orang enggan bersedekah. Oleh karena itu, fatazawwadu, siapkanlah bekal dengan baik. Dan bekal yang terbaik adalah takwa, artinya dengan melaksanakan semua tuntunan Allah dan menghindari larangan-larangannya. Ketika Allah mengungkapkan aqimus sholah, maka melaksanakan sholat merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan bekal tersebut. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Ini juga tuntunan Allah yang lain dalam rangka menyiapkan bekal dengan ketakwaan tadi. Lebih-lebih sekarang kita dalam bulan Ramadan. Ramadan seringkali disebut bulan berkah, karena di situ orang-orang mukmin muslim yang mempunyai kelebihan rezeki berlomba-lomba menyisihkan sebagian rezekinya untuk disedekahkan, didermakan, sehingga orang lain yang kekurangan mendapat berkah. Bisa jadi berupa zakat, bisa jadi berupa infak, sedekah, atau minimal it'amus shaimin, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Sehingga pada setiap Ramadan kita bisa perhatikan hampir di semua masjid mengawali maghrib dengan menyiapkan takjil, makanan kecil berbuka puasa yang pada hari-hari lain tidak ada. Dari mana makanan-makanan itu? Dari donatur, dari orang-orang muslim yang mau menyisihkan sebagian rezekinya. Ini termasuk membekali diri dengan takwa tadi. Kemudian Ramadan juga disebut bulan ibadah, sehingga ada ungkapan kalau ingin melihat umat Islam rajin ke masjid, perhatikan bulan Ramadan. Tidak hanya waktu maghrib, isya pun mayoritas masjid dipenuhi jamaah untuk melaksanakan sholat jamaah isya disusul dengan tarawihnya. Padahal hari-hari yang normal ketika isya mungkin masjid-masjid hanya 1-2 saf, tapi ketika Ramadan penuh. Seperti tadi banyak yang bersedekah, sehingga diungkapkan kalau ingin melihat umat Islam yang dermawan, perhatikan bulan Ramadan. Kalau ingin melihat umat Islam tekun baca Quran, tadarus, lihat pada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan inilah kesempatan terbaik bagi kita, karena didukung kondisi dan situasi untuk meningkatkan ibadah kita, memperbaiki sholat kita, memperbanyak sedekah kita, dan itu semuanya merupakan bekal untuk menghadap Allah yang Esa.
Sehingga Ramadan kali ini alangkah indahnya bila kita jadikan sebagai salah satu kesempatan untuk meningkatkan takwa dan iman kita. Kalau itu berhasil, maka tujuan puasa seperti yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Semoga takwamu semakin meningkat dengan melaksanakan ibadah Ramadan disertai amal-amal soleh yang tidak dilewatkan. Bila ketakwaan semakin meningkat, maka kemudian akan tercapai pula tujuan puasa yang kedua. Apa tujuan puasa yang kedua? Yaitu pada akhir ayat 100, kau bisa mensyukuri, berterima kasih atas karunia Allah dengan melaksanakan ibadah, dengan menyisihkan sebagian rezeki untuk sedekah, dan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Karena itu, marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai saat yang paling berkesan dalam kehidupan kita, karena waktu-waktunya kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh yang akan membantu kita, yang akan membela kita kelak di yaumil hisab. Insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya bila hidup kita selalu dipandu, selalu dinaungi oleh tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Keduanya merupakan sumber petunjuk, sumber pedoman bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, marilah kita mohon pada Allah agar diberi keteguhan sikap dalam melaksanakan petunjuk-petunjuk dan sunnah Rasulnya, agar kita selalu istiqomah dalam Islam dan mengikuti tuntunan-tuntunan yang bersumber dari tauhidnya. Untuk itu marilah kita mohon agar semua yang telah kita lakukan mendapat ridhonya, dan apapun yang kita rencanakan, yang akan kita kerjakan, selalu dalam restu dan lindungnya. Amin ya rabbal alamin.